jadi sekarang kita menuju ke kota Masyush. Halo guys, kami lagi di perjalanan menuju ke tempat pabrik sepatu. Saat ini kita sudah sampai di kota Masyush yang beralamat di Jalan Arif Rahmat Hakim nomor 206. Sekarang kita menuju ke tempat pembuatan sepatu. Di tempat ini, pembuatan sepatunya dilakukan menggunakan tenaga kerja manusia atau handmade. Hai teman-teman, hari ini aku akan bertanya kepada Bapak ini, apa sih bahan baku dari pembuatan sepatu ini? Pak ingin bertanya, bahan baku dari pembuatan ini apa ya? Dari bahan kulit lembu. Dari kulit lembu. Oke teman-teman, jadi bahan bakunya itu terbuat dari bahan kulit lembu. Apa yang dimasak belakangnya? Nah, ini adalah bahan baku dari pembuatan sepatu tersebut. Di sini, Bapak Rusni menjelaskan bahwa kulit yang dipegang Bapak ini adalah kulit sapi dari separuh badannya, dan inilah yang menjadi bahan baku yang akan diolah menjadi sepatu. Di sini sudah ada sketsa sepatu karena kulit ini akan dibentuk menjadi sepatu. Ya, jadi saya di sini ingin wawancara Ibu. Boleh tahu Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Yusraini. Oke. Jadi Kota Ma ini sudah berdiri berapa lama ya Bu? Baru 36 tahun. 36 tahun. Berarti berdiri sekitar 1989. Bulan 9 tanggal 20 baru lewat. 10 hari yang lalu. Oke Bu, jadi di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana sih keterbatasan modal mempengaruhi produksi usaha Anda? Dan strategi apa yang biasanya Ibu lakukan ketika modal Ibu tidak cukup? Pertama kalau kita strategi modal, kita mesti harus ada modal awal. Nah, apabila dalam usaha itu kita butuh modal, misalnya ya dari pekerjaan itu kita bisa menunjukkan sama orang, ini saya ada punya kerjaan, saya butuh modal, boleh saya pinjam. Kita pakai tempo waktu, selesai kerjaan kita kembalikan lagi modalnya. Berarti kalau misalnya modal kita tidak cukup, Ibu meminjam ke bank mungkin atau koperasi ya Bu? Iya, gitu. Oke, yang kedua itu menurut Ibu apakah akses ke pinjaman modal misalnya koperasi atau bank itu benar-benar membantu atau justru menambah beban biaya usaha Ibu ini? Ya, dia pasti membantu karena kan dia lihat dari pekerjaan kita itu kan ada waktu pengerjaannya atau dia pegang, kita kan ada SPK ya, surat perintah kerja. Surat perintah kerja itu tertulis tanggal berapa siapnya, jadi dia pegang. Itu berdasarkan itu dia pegang. Selesai nanti baru kita selesaikan. Biasanya tidak pernah ada masalah saya. Lanjut yang selanjutnya Bu, apakah kualitas keterampilan tenaga kerja lebih menentukan produktivitas dibandingkan jumlah tenaga kerja? Ya harus sesuai lah dengan kualitasnya. Dengan kualitasnya bagus tentu kan pasti produknya akan lebih bagus. Menurut Ibu yang lebih menguntungkan di Ibu itu apa? Satu pekerja tapi dia punya produktivitas yang tinggi atau banyak karyawan tapi produktivitasnya itu biasa aja Bu? Lebih bagus, lebih banyak, jadi lebih cepat karena sistem di tempat Ibu kan pekerjaan di sini Ibu dapat pesanan itu pakai waktu, tembang waktu. Jadi misalnya dapat satu kerjaan, dia tembang waktunya 30 hari masa kerja. Jadi kita harus pakai beberapa pengrajin.
bukan pekerja ya, pengrajin di tempat ibu. Mana sih Bu perbedaan upah dan keterampilan antara pekerja mempengaruhi efisiensi dan hasil produksi? Beda-beda. Keterampilannya dengan upahnya beda-beda. Kalau keterampilannya di A, upahnya A. Kalau keterampilannya B, upahnya juga B gitu. Nah, seberapa besar sih Bu pengaruh fluktuasi harga bahan baku? Misalnya itu seperti bahan baku tadi kan itu kayak Kulit, bahan bakunya kulit, di sini sama solnya. Nah, itu bahan baku utama. Nah, itu bagaimana sih Bu pengaruh fluktuasi harga bahan baku itu terhadap keberlanjutan usaha Ibu? Ya, sementara selama ini ibu belum ada. Ya, memang ada kenaikan harga, tapi masih bisa ditanggulangi gitu. Nah, selanjutnya Ibu, jika harga bahan baku naik, apa pilihan yang paling realistis? Menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas atau mengurangi volume produksi? Mengurangi dari keuntungan, jangan mengurangi produksi, tambah rusak dia. Kalau mengurangi harganya bisa tetap, tapi keuntungannya dikurangi sedikit. Nah, kalau misalnya kita biasanya dapatnya 100, ya kita kurangi lah gitu. Kalau untuk dinaikin harga berat, karena kan sedangkan harga segini aja agak pengaruhnya aja sedikit pesannya, tambah dinaikkan lagi atau nggak ada yang mau beli lah. Menurut Ibu, faktor mana saja yang paling besar yang dapat mempengaruhi pendapatan, seperti modal, tenaga kerja, bahan baku? Nah, itu sudah termasuk semua sama Ibu. Ada pengaruh yang namanya pemasarannya. Kalau pemasarannya banyak yang pesan, itu tidak ada pengaruh semuanya. Tapi kalau nggak ada yang beli, ya terasa pengaruh lah, bahannya numpuk. Kan tidak ada yang pembeli, tidak ada pemesanan, otomatis vakum. Ya vakum ntar dulu ya biaya produksi berhenti, biaya semua itu jadi berhenti. Tapi kalau dengan adanya pemasaran, adanya pemesanan, jadi semuanya berjalan, pemasarannya berjalan. Gimana bos? Bagaimana ketidakpastian harga bahan bakunya atau tenaga kerjanya mempengaruhi keputusan Ibu dalam melaksanakan produksi jangka panjang? Tidak ada mempengaruhi. Sekarang pemasarannya, kalau banyak yang pesan pasti ada, nggak ada. Kalau pengrajinnya, bahan bakunya, kalau ada pemesanan pasti semuanya bisa ada teratasin. Tapi kalau nggak ada yang pesan, nggak ada yang beli barangnya, macam mana mau jalan? Jadi kalau pemerintahnya mau membantu pemasarannya, itu otomatis bukan modalnya yang dicari, pemasarannya. Nah, pakailah produknya, otomatis kan di pemasarannya. Nah, yang dibantu harus sama pemerintah itu pemasaran, dengan cara dia membeli barang kita kan otomatis produksi pasti jalan. Kalau nggak ada yang beli, cemana mau jalan, semua vakum. Nah, itu dia jawabannya. Mau pengaruhi ini nggak ada pengaruhnya. Awak pakai pegawai banyak pun, awak pesen bahan bakunya, awak pesen banyak nggak ada yang pesen, ya numprok, nggak jalan. Tapi kalau ini mesen semuanya itu bisa. Pemodal pun nanti otomatis ada itu. Oh, saya dapat kerjaan. Oh, bapak kurang modal. Nah, katanya dia kasih. Tapi dengan aja pemasaran, kuncinya di pemasaran. Kalau pemasarannya banyak yang pesan, nah, itu otomatis pasti jalan usaha apa saja. Nah, di pasar aja yang dibelanja di pasar tradisional, kalau orang mau beli, kan orang tuh nggak ada mikirin modal. Ada pasti ada aja. Nah kan laris ya jualannya katanya gitu. Mau orang beli. Ini nggak ada yang beli, otomatis mandek. Apakah intervensi pemerintah atau misalnya subsidi bahan baku, program UMKM Tidak ada pemerintah mau bantu. sudah benar-benar menjawab kebutuhan usaha kecil?
Tidak ada dia bantu, itu hanya cerita aja. Nggak pernah ada pembantu pemerintah bantu ini bantu itu, nggak ada. Kalau mau bantu pemerintah pemasarannya lah. Kalau dia bahan baku dia sediakan, nggak ada itu semua. Tapi di ibu ya, di tempat lain ibu nggak tahu. Tapi di tempat ibu tidak ada pemerintah ngasih ini ngasih itu, nggak ada. Tidak ada pemerintah ngasih modal. Baik kali pemerintah ngasih kita modal. Bantu cerita UKM dibantu, ini nggak ada itu. Boleh dia bantu, tapi mana pegangan agunannya? Apa pegangan kami? Itu dia mau kasih. Sama juga kita pinjam sama orang kan? Kalau kita pinjam sama orang, nah saya mau pinjam uang sebagai jaminan ini pasti dikasih. Pemerintah tidak, tapi kami yang minta sama pemerintah bantu pemasaran produk kami, itu aja. Bukan minta kami bantu modal, minta bantu ini, tidak. Sebenarnya semua pengusaha itu tidak meminta bantuan modal, tapi minta bantuan pemasaran. Usaha mau kecil mau besar, dengan banyak dipakai produknya, otomatis pasti usahanya pasti akan jalan. Jika Anda diberi kesempatan menyarankan kebijakan, perubahan apa yang paling mendesak agar faktor produksi biaya mendukung pertumbuhan usaha kecil di Medan? Dengan cara pemasaran tadi, dibantulah pemasarannya, itu aja kuncinya. Kalau dibantu pemasarannya, macam pemerintah mau memakai produknya dalam negeri, bantu pemasaran, otomatis pasti usahanya akan jalan. Tapi kalau tidak dibantu pemasarannya, dari mana dia mau jalan? Dibantunya modal kan dia minta juga balik modalnya, mana mungkin dia ngasih cuma-cuma, nggak ada yang ngasih cuma-cuma. Terima kasih, Bu. Sepatu yang dijual mulai dari sepatu sekolah hingga sepatu kulit yang bervariasi untuk pria dan wanita. Harganya berkisar 150.000 untuk sepatu sekolah dan 500.000 hingga jutaan untuk varian sepatu kulit lainnya. Gimana dari yang seperti ini? Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, kulit itu diolah menjadi seperti begini dulu ya. Jadi ini adalah sepatu yang belum ada tapaknya teman-teman. Selanjutnya, nah gitu. Ini adalah satu tapaknya.